Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pilanda Trimulia Aziza Putri Artino NIM 12401183177. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Pengenaan pajak atau pemberian subsidi atas suatu barang yang diproduksi atau dijual akan mempengaruhi keseimbangan pasar barang tersebut, yaitu mempengaruhi harga keseimbangan dan juga jumlah keseimbangan. Pengaruh pajak. Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual tersebut menjadi naik. Sebab setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen, yaitu dengan jalan menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Akibatnya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar menjadi lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebelum pajak. Di lain pihak, jumlah keseimbangannya menjadi lebih sedikit. Pengenaan pajak sebesar atau atas setiap unit barang yang dijualkan menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas dengan penggal yang lebih tinggi atau lebih besar pada sumbu harga. Jika sebelum pajak persamaan penawarannya P sama dengan A plus BH, maka sesudah pajak ia akan menjadi P sama dengan A plus BH plus T sama dengan buka kurung A plus T tutup kurung plus BH. Dengan kurva penawaran yang lebih tinggi, ceteris paribus, titik keseimbangan pun akan bergeser menjadi lebih tinggi. Contoh kasusnya, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min H, sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 H. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum pajak? Dan berapa pula harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sesudah pajak? Sebelum pajak, pada kasus penyelesaian 6 atau kasus sebelumnya, itu P aksen E sama dengan 7 dan H aksen E sama dengan 8. Maka, sesudah pajak, harga jual yang ditawarkan oleh produsen menjadi lebih tinggi. Persamaan penawarannya berubah dan kurvanya akan bergeser ke atas. Oke, akan masuk penyelesaian. Penawaran sebelum pajak P sama dengan 3 plus 0,5 H. Penawaran sesudah pajak menjadi P sama dengan 3 plus 0,5 H plus 3. P sama dengan 6 plus 0,5 H, sedangkan H sama dengan min 12 plus 2P. Sedangkan persamaan permintaannya tetap P sama dengan 15 min H, sedangkan H sama dengan 15 min P. Keseimbangan pasar HD sama dengan HS. 15 min P sama dengan min 12 plus 2P. Lalu dimasukkan 27 sama dengan 3P. P sama dengan 9. Karena 27 dibagi 3 sama dengan 9. H sama dengan 15 min P sama dengan 15 dikurangi 9 sama dengan 6. Jadi dimasukkan ya, H sama dengan 15 min P. Nah, H sama dengan 15, P-nya tadi kan 9. Jadi 15 dikurangi 9 sama dengan 6. Jadi sesudah pajak itu sudah ditentukan bahwa P aksen E sama dengan 9 dan H aksen E sama dengan 6. Jadi nanti saya akan masukkan gambar kurva di sini ya. Itu diketahui bahwa di garis vertikal itu ada tanda P, itu lambang dari penawaran. Terus yang garis horizontal itu ada H, itu permintaan. Lalu
titik nol itu sumbunya titik nol. Nah, itu diketahui bahwa ada pada Hi itu ada angka 6 sama 8 dan 15. Sedangkan di P itu ada angka 3, 6, 7, 9 sama 15. Nah, kita ketahui bahwa yang sebelum pajak tadi itu adalah PE sama dengan 7 dan HIE sama dengan 8. Jadi sumbunya berpotongan itu angka 7 sama 8. Lalu itu ditarik geser ke atas. Itu ada tanda HIE sama dengan sebelum pajak. Jadi hasil sebelum pajak itu 7 sama 8. Sedangkan yang sesudah pajak itu ada garis berpotongan antara angka 6 sama 9. Lalu ditarik ke atas dan diberi tanda Hi aksen E sama dengan sesudah pajak. Jadi sudah kelihatan kan kalau sebelum pajak itu diketahui penawarannya 7 sedangkan permintaannya 8. Sedangkan sesudah pajak itu penawarannya 9 dan permintaannya 6. Sebelum pajak itu angkanya ada angka 3 di penawaran. Jadi dikenakan pajaknya itu 3 per unit. Nah, tentunya ketika pajak itu naik, maka yang ditawarkan kan menjadi lebih tinggi. Itu menjadi 6. Seperti itu. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Elvina, NIM 1240 1183 176. Di sini saya dari kelompok 2 Matematika Ekonomi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. Untuk mengetahui beban pajak yang ditanggung oleh konsumen, kita akan menggunakan rumus ini. TK sama dengan P aksen E min PE, di mana TK adalah beban pajak yang harus ditanggung oleh konsumen dan P aksen E merupakan keseimbangan sesudah pajak, sedangkan PE merupakan keseimbangan sebelum pajak. P aksen E dan PE sudah diketahui di atas atau di penjelasan sebelumnya. Kita langsung ke contoh soalnya saja. TK sama dengan P aksen E nya tadi adalah sebesar 9 dan min PE nya adalah 7. Jadi TK sama dengan 9 min 7 sama dengan 2. Jadi dari setiap unit barang yang dibelinya oleh konsumen menanggung beban pajak sebesar 2 atau jika dipresentasikan menjadi 67%. Selanjutnya kita akan membahas tentang beban pajak yang ditanggung oleh produsen. Kita menggunakan rumus ini. TP sama dengan T min TK, di mana TP adalah beban pajak yang ditanggung oleh produsen. T-nya adalah besarnya unit per unit barang, sudah diketahui di soal, yaitu 3. Sedangkan TK-nya adalah jumlah atau besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen, sudah diketahui di atas tadi. Jadi TP sama dengan 3 min 2 sama dengan 1. Jadi besarnya pajak yang ditanggung oleh produsen adalah 1 jika dipresentasikan menjadi 33. Jadi sebenarnya yang menanggung beban pajak yang paling besar adalah konsumen, karena sudah jelas, sudah diketahui di atas tadi bahwa jumlah yang ditanggung oleh konsumen sebesar 2 atau 67%, sedangkan oleh konsumen sendiri sebesar 1 atau 33%. Selanjutnya saya akan membahas tentang jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Untuk mengetahui jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah, yaitu kita menggunakan rumus ini. T sama dengan Q aksen E kali T, di mana T adalah jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Q aksen E merupakan jumlah pajak yang terjual sesudah pengenaan pajak. Sudah diketahui di atas dari penjelasan sebelumnya, dari pemateri sebelumnya. Sedangkan T merupakan besarnya unit per unit barang, sudah diketahui di soal sebesar 3. Jadi T sama dengan 6, Q aksen E nya adalah 6,
dikali T-nya adalah 3. Jadi T sama dengan 6 dikali 3. Hasilnya adalah 18. Jadi pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dari pajak adalah 18. Dari pajak itulah pemerintah membangun dan mengembangkan negara untuk kepentingan negara dan masyarakat. Misalnya untuk membangun sarana dan prasarana umum, membayar hutang negara dan sebagainya. Yang terakhir ada catatan, yaitu catatan tentang persamaan penawaran sesudah pajak, bahwa persamaan penawaran sesudah pajak itu menggunakan rumus ini, P sama dengan A plus BQ plus T. Apabila Q sama dengan FP, bisa menggunakan rumus ketiga ini sesuai dengan pertanyaannya tadi. Q sama dengan min AB plus 1 per B kali PT. Yang kedua, Q sama dengan min A per B plus 1 per B kali P min TB. Yang ketiga adalah BQ sama dengan min A plus P min T, di mana P itu sama dengan A plus BQ plus T. P-nya sudah diketahui di soal yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurman Nirmala Kusuma, NIM 12401183175. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Pajak proporsional adalah pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari harga jual. Pajak proporsional menyebabkan kurva penawaran memiliki lereng yang lebih besar daripada kurva penawaran sebelum pajak. Jika persamaan penawaran semula P sama dengan A plus BH atau H sama dengan min A per B plus 1 per B dikali P, maka dengan dikenakannya pajak proporsional itu akan menjadi P sama dengan A plus BH plus TP. Kemudian materi selanjutnya adalah pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi merupakan kebalikan atau lawan dari pajak. Jadi biasanya subsidi itu bisa disebut pajak negatif. Subsidi dapat bersifat spesifik dan dapat pula bersifat proporsional. Pengaruh subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Subsidi akan mengakibatkan keseimbangan pasar menjadi lebih rendah dibanding dengan keseimbangan pasar tanpa subsidi atau sebelum subsidi. Jadi persamaan penawaran sebelum subsidi itu P sama dengan A plus BH. Maka sesudah subsidi itu akan berubah menjadi P sama dengan A plus BH min S sama dengan A min S plus BH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma Nurida Sofwana dari kelas Perbankan Syariah 4E dengan NIM 12401183174 akan menjelaskan tentang pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi merupakan kebalikan atau lawan dari pajak. Oleh karena itu, subsidi sering disebut sebagai pajak negatif. Seiring dengan itu, pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar berbalikan dengan pengaruh pajak, sehingga kita bisa menganalisisnya seperti kita menganalisis pengaruh pajak. Subsidi dapat bersifat spesifik dan dapat pula bersifat proporsional. Pengaruh subsidi diantaranya yaitu subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Dengan adanya subsidi, produsen merasa ongkos produksinya menjadi lebih kecil sehingga ia bersedia menjual barang tersebut lebih murah. Akibatnya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar lebih rendah daripada harga keseimbangan sebelum atau tanpa subsidi. Dan jumlah keseimbangannya pun menjadi lebih banyak. Dengan subsidi spesifik sebesar S, kurva penawaran bergeser sejajar ke bawah dengan penggal atau titik potong yang lebih kecil atau lebih rendah pada sumbu harga. Jika sebelum subsidi persamaan penawarannya P sama dengan A plus BQ, maka sesudah
subsidi, dia akan menjadi P aksen sama dengan A plus BQ min S sama dengan kurang buka A min S plus kurang tutup plus BQ. Menurut Cateris Paribus, dengan kurva penawaran yang lebih rendah, titik keseimbangan pun akan bergeser menjadi lebih rendah pula. Contoh kasus, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Berapa harga keseimbangan serta jumlah keseimbangan tanpa ada dengan subsidi? Tanpa subsidi, PE sama dengan 7 dan QE sama dengan 8. Dengan subsidi, harga jual yang ditawarkan oleh produsen menjadi lebih rendah. Persamaan penawaran berubah dan kurvanya bergeser turun. Penyelesaiannya, penawaran tanpa subsidi P sama dengan 3 plus 0,5 Q, penawaran dengan subsidi P sama dengan 3 plus 0,5 Q min 1,5. P sama dengan 1,5 plus 0,5 Q diubah menjadi Q sama dengan min 3 plus 2P. Karena persamaan permintaan tetap, P sama dengan 15 min Q atau Q sama dengan 15 min P, maka keseimbangan pasar sesudah subsidi dirumuskan QD sama dengan QS. 15 min P sama dengan min 3 plus 2P menjadi 18 sama dengan 3P. 18 dibagi 3 sama dengan 6, jadi P sama dengan 6. Untuk Q sama dengan 15 min P. 15 dikurangi 6 sama dengan 9. Jadi dengan adanya subsidi, P aksen E sama dengan 6 dan Q absen T sama dengan 9. Setelah melakukan perhitungan contoh kasus tadi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kurva. Nanti gambar kurvanya akan ada di sini. Dalam kurva tersebut, sumbu yang tegak adalah sumbu P atau price atau harga, sedangkan sumbu yang mendatar adalah sumbu Q atau quantity. Untuk yang berada di garis P, ada angka dengan subsidi sebesar 6 dan tanpa subsidi sebesar 7. Sedangkan di garis Q atau garis yang mendatar tanpa subsidi sebesar 8 dan dengan subsidi sebesar 9. Selanjutnya, jika garis tersebut dihubungkan, maka akan membentuk titik potong atau penggal atau equilibrium P6 Q9, maka titik potongnya adalah angka 1,5. Itu untuk yang dengan subsidi. Sedangkan P7 Q8 titik potongnya adalah angka 3. Itu untuk yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwi Sukmawati dari kelompok 2 Matematika Ekonomi NIM 12401183178. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Hilma, yaitu bagian subsidi yang dinikmati konsumen. Subsidi yang diberikan pemerintah menyebabkan ongkos produksi yang dikeluarkan menghasilkan barang tersebut. Perbedaan antara ongkos produksi yang dikeluarkan merupakan bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen. Karena ongkos produksi yang dikeluarkan oleh produsen lebih kecil, ia bersedia menawarkan harga jual lebih rendah, sehingga sebagian menawarkan dari subsidi dari dinikmati pula oleh konsumen. Besarnya bagian dari subsidi yang diterima secara tidak langsung oleh konsumen adalah selisih antara keseimbangan tanpa subsidi dan harga keseimbangan dengan subsidi dengan dirumuskan SK sama dengan PE min P aksen E. Dalam kasus G9 di atas, SK sama dengan 7 min 6 sama dengan 1. Berarti dari setiap unit barang yang dibelinya konsumen secara tidak langsung menerima subsidi sebesar 1 atau 67% dari subsidi per unit barang. Bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen, besarnya bagian di subsidi yang dinikmati oleh produsen dilambangkan dengan SP, adalah selisih antara besarnya subsidi per unit barang dilambangkan dengan S, dan bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen dilambangkan dengan SK yang dirumuskan SP sama dengan S min SK.
Dengan kasus 9 tadi, SP sama dengan 1,5 min 1 sama dengan 0,5. Berarti dari setiap unit barang yang diproduksi dan dijualnya, produsen menerima subsidi sebesar 0,5 atau 33% disubsidi per unit barang. Jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah, besarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah dilambangkan S. Dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah barang yang terjual sesuai subsidi Q aksen dengan jumlah besarnya subsidi per unit barang atau S. Dirumuskan S sama dengan Q aksen E kali S. Dalam kasus S sama dengan 9 kali 1,5 sama dengan 15,5. Demikian presentasi dari saya dan teman-teman. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum.